15 tips agar hubungan suami istri tetap romantis sesuai ajaran Rasulullah. 1. Tidur di pangkuan istri. Salah satu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tetap romantis dan harmonis adalah dengan mencontohkan tidur di pangkuan istri. Kegiatan ini akan menambah kemesraan pasangan meski sang istri tengah haid. Aisyah berkata pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbaring di pangkuanku saat aku sedang haid, lalu beliau membaca Al-Quran. 2. Tidur satu selimut. Tips selanjutnya yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan adalah hendaknya tidur dalam satu selimut dengan pasangan. Hal ini juga pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sang istri, Aisyah. Ketika Rasul sedang berada dalam satu selimut dengan Aisyah, tiba-tiba Aisyah bangkit. Rasul kemudian bertanya, "Mengapa engkau bangkit?" Aisyah menjawab, "Karena aku sedang haid wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah berkata, "Kalau begitu pergilah, lalu berkainlah dan dekatlah kembali denganku." Aisyah pun masuk lalu berselimut bersama beliau. 3. Sering mencium istri. Cara menjalin keharmonisan ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya adalah seringlah mencium istri. Selain mendekatkan hubungan, mencium istri juga bisa meluluhkan hati pasangan. Dari Hafsyah, putri Umar, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mencium istrinya sekalipun sedang puasa. 4. Mandi bersama istri. Dalam Islam berbagai kegiatan bersama pasangan bernilai sedekah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah mandi bersama istrinya untuk menambah keharmonisan. Aisyah berkata, "Aku mandi bersama Rasulullah dari satu bejana. Kemudian Rasulullah mendahuluiku sampai aku berkata, 'Tinggalkan untukku. Tinggalkan untukku.'" 5. Suami menyuapi istri. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah pada istri dan keluarganya dengan nafkah halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala sedekah bagi para suami yang memberi nafkah, termasuk saat menyuapi istrinya dengan mesra. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan sesungguhnya jika engkau memberikan nafkah, maka hal itu adalah sedekah, hingga suapan nasi yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu." Hr. Bukhari dan Muslim. 6. Bercanda dan bermain bersama. Dalam hubungan, candaan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan keharmonisan dalam Islam. Candaan dan gurauan bisa menambah kenyamanan dan kehangatan dalam rumah tangga. Dari Zaid bin Sabit, ia berkata tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang suka bercanda dengan istrinya. Aisyah dan Saudah pernah saling melumuri muka dengan makanan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa melihat tingkah keduanya. Hr. Nasai. 7. Memanggil istri dengan mesra. Wanita akan luluh jika dipanggil dengan sapaan mesra oleh pasangannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan contoh dengan memanggil Aisyah dengan sebuah Humaira. Dalam hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, dan Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi panggilan Aisyah dengan mesra yakni, "Ya Humaira," yang berarti kemerah-merahan. Panggilan tersebut sebagai ungkapan kekaguman Nabi pada kecantikan Aisyah yang merona pipinya. 8. Makan bersama. Tips yang juga diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makan dan minum bersama pasangan. Bahkan beliau pernah makan dari satu piring dan gelas yang sama dengan Aisyah. Dari Aisyah berkata, "Saya biasa makan bubur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Hr. Bukhari. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah minum dengan gelas dan piring yang sama. Bahkan makan daging pada bekas jilatan Aisyah. Hr. Nasai. 9. Menyisir rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersikap lemah lembut pada sang istri sebagai bentuk keromantisan. Ia juga mencontohkan saling menyisir rambut pasangan untuk menunjukkan perhatian. Beliau, Rasulullah mendekat kepadanya, Aisyah, dan ia ada di kamarnya, lalu ia menyisir beliau, padahal ia sedang haid. Hr. Muslim. 10. Tidak mencela masakan istri. Ajaran selanjutnya yang juga harus diperhatikan adalah tidak mencela masakan istri meski rasanya tidak sesuai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tak pernah mencela masakan istri. Kalau beliau suka akan dimakan, kalau tidak suka, beliau biarkan tanpa mencacatnya. Hr.
Bukhari. 11. Memberi istri hadiah. Untuk menyenangkan pasangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesekali memberikan hadiah untuk menambah keromantisan pada pernikahannya. Ummu Kalsum binti Abu Salamah berkata, ternyata keadaan Raja Najasyi seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hadiah tersebut dikembalikan kepada beliau. Lalu beliau memberikan kepada masing-masing istrinya 1 botol minyak kasturi, sedang sisa minyak kasturi dan pakaian tersebut beliau berikan kepada Ummu Salamah. Hr. Ahmad. 12. Memanjakan istri saat sakit. Saat sang istri sakit, manjakanlah pasangan dengan bersikap lemah lembut dan melayaninya. Hal ini juga perlu dilakukan sebaliknya kala suami sakit. Dalam sebuah riwayat, Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah melayani dan memanjakan istrinya saat dirinya sedang sakit. Dari Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang penyayang lagi lembut. Beliau orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Muttafaqun alaih. 13. Membantu pekerjaan rumah tangga. Pekerjaan rumah tangga memang terkadang tak ada habisnya. Akibatnya istri bisa kelelahan hingga kerepotan. Ada baiknya seorang suami turut membantu pekerjaan rumah agar memudahkan sang istri. Hal ini pun dicontohkan Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Aisyah pernah ditanya, apa yang dilakukan Nabi SAW di rumahnya? Aisyah menjawab, beliau ikut membantu melaksanakan pekerjaan keluarganya. 14. Mengantarkan istri. Istri meski terkesan sederhana, mengantarkan istri ke tempat bekerja atau sekedar bepergian merupakan salah satu ajaran yang mampu meningkatkan keharmonisan rumah tangga. Rasulullah SAW juga pernah mengantarkan istrinya, Sofia ketika dirinya mengunjungi Nabi saat itikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dia berbicara dekat beliau beberapa saat, kemudian berdiri untuk kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut berdiri untuk mengantarkannya. 15. Mengajak istri melihat hiburan-hiburan dan refreshing bersama sangat diperlukan dalam rumah tangga. Selain merilekskan pikiran, hiburan juga bisa mempererat keharmonisan dalam rumah tangga. Dari Aisyah, dia berkata, pada suatu hari raya orang-orang berkulit hitam mempertontonkan permainan perisai dan lembing. Aku tidak ingat apakah aku yang meminta atau Nabi SAW sendiri yang berkata padaku, apakah engkau ingin melihatnya? Aku menjawab, ya, lalu beliau menyuruhku berdiri di belakangnya. Pipiku menempel ke pipi beliau. Beliau berkata, teruskan permainan kalian, wahai Bani Arfidah, julukan orang-orang Habsah. Hingga ketika aku sudah merasa bosan beliau bertanya, apakah kamu sudah puas? Aku jawab, ya. Beliau berkata, kalau begitu, pergilah.